Assalamualaikum teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi ya barengan saya Kiki yang hari ini terlambat live sekitar 10 atau 15 menit karena jaringannya kayaknya lagi susah. Bismillah ya, mudah-mudahan dalam 60 menit ke depan lancar, jelas, dan gak pakai hang-hang gitu. Karena materi pagi hari ini lumayan menantang guys, yaitu bikin rangkaian kalung kayak yang saya pakai sekarang. Sekarang gak jeng-jeng tapi Assalamualaikum Mbak Ruli. Aduh, senang banget Mbak Ruli hadir karena Mbak Ruli ini yang paling rajin mentranslate ya aneka bahasa-bahasa ajaib yang mungkin muncul sepanjang acara berlangsung. Terus juga ada Mbak Lia, ada Mbak Lili, Mbak Ting Ting. Masya Allah, selamat pagi semuanya. Mbak Dewi, Mbak Mei aksesoris. Oke guys, karena waktunya udah semakin padat, saya akan langsung aja karena lumayan banyak ya step by stepnya untuk bikin kalung kayak gini. Nah, tapi saya sudah memikirkan sebuah trik supaya lebih cepat, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat desain ya. Membuat desain itu artinya apa? Mengestimasi dulu dalam satu rangkaian kalung seperti ini. Dikunci. Kira-kira bahannya itu pakai berapa banyak manik-manik sih guys. Nah ya. Nah setelah kita tahu kebutuhan manik-maniknya berapa, baru kemudian kita rangkai bersama. Nah gimana caranya bikin? Yang pertama harus dilakukan adalah hitung dulu panjang kalung yang diinginkan. Umumnya kalung-kalung seperti ini yang saya pakai itu panjangnya 50 cm ya. Nah tapi kalau panjangnya 50 cm itu jilbab yang dipakai terbatas banget modelnya ya. Nggak bisa pakai model yang lebih menutup dada. Otomatis kalau misalnya kita sudah tahu calon pelanggan kita itu berhijab, kita bisa tawarkan di panjang 60 cm. Kalau panjang 60 cm itu nanti jatuhnya sekitar di sini ya. Jadi agak ke bawah dikit. Nah tapi kalau misalnya penggunanya itu kita tahu dia tidak berhijab dan tubuhnya relatif kurus, kalung seperti ini sebenarnya jauh lebih cantik kalau dipakai lebih ketat di leher atau semi choker ya. Nah jadi kalau semi choker itu sepanjang ini, sepanjang ini itu jatuhnya di 45 cm. Jadi teman-teman bisa berhitung dulu ya dari sekarang. Nah kemudian setelah kita tahu panjang kalungnya itu berapa, kita bisa potong stringing cable-nya kayak gini ya. Stringing cable-nya itu ditambahkan sekitar 5-7 cm dari target kalung yang akan kita buat. Kenapa kok harus dipanjangin 5-7 cm? Itu supaya untuk memudahkan pasang stoppernya. Kalau terlalu pendek maka akan sangat susah ngelipet dan mengatur panjang pendek kalung untuk dipasangin stopper di bagian ujung. Nah setelah kita tahu ukuran stringing cable-nya berapa panjang, selanjutnya kita lakukan langkah kedua, yaitu membuat desain kalungnya terlebih dulu ya. Oke, saya akan balik ya supaya teman-teman lebih mudah ngelihatnya. Oke, wah ini kaki tripodnya yang malah kelihatan. Enggak, bismillah. Oke, ini ya, ini meja saya yang lagi kosong. Mudah-mudahan benar ya, nih sinyalnya tidak berhenti. Kemudian ini contoh kalung yang sudah jadi. Sengaja saya bikin contoh agar memudahkan ngitung panjang pendeknya. Nah
Kalau kita bikin desain ya teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah mulai dari tengah dulu, atau bagian yang paling center dari rangkaian itu. Nah, saya akan ambil bunga yang bentuknya besar. Saya akan taruh satu di tengah. Nah, anggap kita nggak tahu yang mau ditaruh mana. Terus kita taruh lagi 2, 3, 4, 5. Nah, bunga yang besar ini sayangnya kalau dia sendirian dia akan melintir-melintir di stringing cable ya. Jadi kayak bagian belakangnya akan kelihatan. Ini ada satu, sehingga lebih bagus kalau kita tambahkan 2 bunga kecil atau 1 bunga besar di dalam setiap rangkaian. Jadi untuk nemenin ini kita bisa tambahin satu-satu. Nah ya, kita tambahin seperti ini. Jadi dia sudah 2-2 ya. Nah kemudian kalau sudah 2-2 ini kan baru bagian bunganya ya. Nah padahal kalau kita bikin kalung itu perlu kayak juntai-juntainya gitu. Nih kalau teman-teman lihat. Nah selanjutnya kita juntainya ini kita taruh aja dulu langsung. Ini kita taruh 2. Nah ini setiap kali kita bikin juntai taruhnya 2. Ini sengaja ya kelopak-kelopaknya udah saya pasangin paku nanti, tapi teman-teman akan saya kasih tahu step by step cara pemasangannya agar lebih kebayang. Jadi ini kalau di tahap awal ini kayak apa ya? Kayak main dakon gitu guys. Tapi kalau kita sudah punya polanya, ini akan sangat membantu sekali kita pas bikin-bikin rangkaian yang lain. Nah, kalau kita mau bikin juntai ini atau pelengkap dari bunga, itu saran saya ya bikin 6 atau 8 gitu ya. Nah, ini pas nyusun, ini kita tambahkan lagi ya, jadi dia baru 2. Nah ini belum ada, berarti kita harus kasih dulu manik-maniknya di sini. Ini belum jadi ya. 1, 2, berarti ini 2 juga. Bener banget Mbak Ting Ting bilang, bikin kalung kayak gini tuh sebenarnya gampang, tapi perintilannya banyak. Walhasil kalau teman-teman mau bikin dalam replika yang lebih banyak, artinya dijual massal gitu ya. Nah sebaiknya teman-teman bikin dulu catatan untuk satu kalung ini berapa bahan yang dibutuhkan. Dan bahannya nggak harus persis sama ya dengan yang saya pakai. Saran saya teman-teman coba untuk kreasikan sendiri butiran-butiran yang ada di dalam rangkaiannya. Terus kalau mau lebih estetik, teman-teman bisa juga tambahkan ini payet. Ngezoom ya. Ya jadi ini kayak padi-padian gitu ya, bambu gitu, namanya payet bambu. Nah, kita kasih 2 atau 3 boleh di setiap tempat. Payet bambu ini panjangnya macam-macam ya, ada yang mulai dari 1 cm, 2,5 cm, sampai yang saya punya ini 3 cm, jadi cukup panjang sekali. Oke. Nah ini payet bambunya sudah dipasang ya. Nah ini kan saya mau bikin nuansa kalungnya itu nggak melulu putih. Karena kalau kalungnya itu putih aja, itu cenderung orang cuman beli 1 kalung untuk dipakai semua baju guys. Jadi supaya pembeliannya terjadi banyak ya, teman-teman saya sarankan untuk menambahkan sentuhan warna di rangkaian kalungnya. Tapi rangkaian warnanya itu kayak ambil yang basic aja lah, atau yang paling sering banyak dipakai orang kayak silver, gold gitu ya, abu-abu, coklat. Itu akan meningkatkan kemungkinan kalung itu terjual lah, karena kan kayak bisa dipakai untuk banyak baju. Nah ini saya akan nambahin warna bunga ini, tapi tidak di rangkaian ini, tapi di antaranya ya. Jadi saya kasih 3 di sini di antara. Nah kemudian nanti kan di antara rangkaian ini ke rangkaian ini tuh ada manik-manik lagi ya. Nah saya akan pakai mutiara ringan yang ukuran 12 mm. Saya taruh 1,
Satu. Ini kalau alasnya dari kain dia lebih nempel ya. Jadi kalau teman-teman mau alasnya lebih kuat dan gak goyang-goyang, pakai aja kain kayak kain flanel atau kain-kain apa gitu. Iya. Kain pel boleh mbak? Boleh, tapi jangan yang habis bekas ngepel Indomie, nanti manik-maniknya bau Indomie ya. Ih, kok bahas Indomie ya? Kayaknya lapar nih. Terus habis gitu ya di atas ini boleh lah kita kasih satu ya. Nah, ini kalau bisa ya teman-teman sudah sambil dihitung habis bahan bakunya berapa ribu ya. Bener banget, tips dari Mbak Ting Ting ini saya setuju ya. Makin besar bunga yang dipakai, jadi kalau bunganya ini makin besar, kita perlu pakai mutiara ini lebih besar lagi untuk menyeimbangkan rangkaian ya. Nah, kalau misalnya bunganya itu kecil, kita bisa pakai kristal yang 8 mili atau yang 6 mm. Nanti bisa lihat dari tutorial yang pas bikin konektor masker, itu kan bunganya kecil-kecil ya. Nah, kalau misalnya bunganya kecil-kecil, biar seimbang dia biar seimbang kita bisa kasih maniknya juga yang kecil. Ini kalau saran dari Mbak Solih Sofi, bisa pakai papan desain ya Mbak. Betul, namanya beads board ya. Jadi teman-teman kalau browsing masukkan kata kunci namanya beads board, itu nanti akan kelihatan semacam rel-rel kereta api gitu ya. Atau kalau misalnya nggak punya itu, teman-teman bisa pakai alas foto yang bentuknya kayak pelangi. Nah ini cuman kayaknya agak jauh ya, jadi nggak bisa diambil. Tapi ada lah ya yang kayak bentuk U besar gitu ya. Itu bisa membantu manik-maniknya nggak geser-geser, karena kan maniknya kayak kecantol gitu di antara pelangi-pelangi yang ada di papannya ya. Nah ini dari Mbak Ina, pertanyaannya Mbak Kiki, boleh nggak kalau ngerangkai ginian pakai mutiara sintetis? Boleh banget ya. Nah kenapa kok saya bilang sebenarnya mau pakai mutiara sintetis, mutiara sel, mutiara Swarovski, itu semua tergantung dari target market yang mau kita tuju ya teman-teman. Iya, ini nanti diantara mutiaranya saya akan kasih satu kristal 6 mm. Target market yang mau dituju. Jadi kalau kita nuju atau menyasarnya itu adalah gadis-gadis muda yang baru lulus kuliah atau lagi SMA gitu ya, dengan uang jajan mungkin 20 ribuan, 10 ribuan gitu. Nah jadi kemungkinan dia juga kalau beli barang-barang itu yang harganya ya nggak terlalu mahal, sehingga kalau memang targetnya di situ, kita sudah kayak bikin patokan gitu, harga jual terakhirnya berapa ribu sih gitu. Misalnya harga jual terakhir itu 75.000 untuk satu buah kalung. Artinya main gampang aja, kita tuh nggak boleh ngabisin biaya bahan baku ya lebih dari 75.000, lebih dari separohnya atau lebih dari 40.000 lah. Artinya untuk kemasan, manik-manik, paku-pakuan itu semua harus sekitar Rp40.000 untuk satu kalung. Nah teman-teman tinggal pilih aja mana yang mau ditonjolkan. Misalnya mutiara sintetisnya pakai yang plastik, tapi kristalnya pakai yang bagus gitu. Atau mau pakai kristal yang biasa aja tapi bunganya yang lebih bling-bling juga bisa. Nah ini tips. Kalau nanti teman-teman punya bunga besar dan bunga kecil ya, itu kalau namanya paku, ada yang namanya paku pentul kayak gini nih ya, paku pentul seperti ini, dan paku headpin biasa, dia ujungnya gepeng. Ini 10.000 dapat 50 gram, yang ini cuma dapat 10 gram atau 1/5-nya aja ya. Nah paku pentul sendiri ada yang panjang kayak gini 5 cm, ada juga yang pendek kayak gini 2,5 cm. Kalau teman-teman suka beli yang mana, yang panjang atau pendek? Nah biasanya sih mostly orang akan bilang mendingan yang panjang mbak, nanti kalau kepanjangan kan bisa dipotong.
Tapi jangan lupa Besti, paku pentul ini dijualnya kan per 10 gram. Artinya kalau 10 gram itu dia lebih pendek, itu isinya jauh lebih banyak dibandingkan 10 gram yang panjang-panjang banget. Ya, artinya gimana? Teman-teman harus beli dua-duanya untuk mendapatkan yang paling jadi kalau memang manik-maniknya dikit ya udahlah ya pakai yang pendek aja. Tapi kalau memang manik-maniknya panjang, baru kita pakai paku pentul yang panjang. Jadi penggunaannya sesuai peruntukan. Tapi kalau beli yang headpin gini udahlah beli langsung aja yang 3 cm-an atau 3,5 cm. Ntar kalau dia kecil ya tinggal dipotong dan belakangnya tinggal dibuang kayak gitu. Tapi kalau paku pentul saran saya sih belilah dua-duanya karena karena sayang, soalnya mahal. Mbak, gepeng sama pentul bahannya apa ya? Bahannya sama-sama stainless ya, jadi logam besi gitu. Nah, kenapa kok yang paku pentul itu lebih mahal dibandingin yang paku gepeng? Karena dari proses pembuatannya sih. Jadi kalau bikin paku pentul ini pakai kawat yang lebih tipis dan kecil. Sementara kalau bikin paku stainless itu kawatnya lebih tebel. Ini tripodnya nggak bisa nyantol nih guys, jadi kayak harus dipegang terus. Ntar ya, Oke, sudah berhasil. Nah, jadi tangannya bebas bergerak. Oke, kita buka ya. Sekarang kita bahas tentang pakunya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru join pertama kali di kelas live ini dan pengen dapat tutorial yang cepet-cepet, teman-teman bisa ceknya jangan di yang live ya, karena live itu lebih banyak informasi dan tips-tips kayak curhat gitu. Jadi kayak ya ampun ini lama banget kelarnya ya, cuman bikin satu kalung. Nah, teman-teman bisa lihat reels aja gitu kalau misalnya perlu yang cepet-cepet bisa gitu ya. Tapi kalau pengen lihat ngobrol-ngobrolnya bisa sambil tanya karena nggak tahu atau belum pernah nyoba. Nah, teman-teman bisa lihat yang di kelas live. Nah, ini kalau dilihat ya zoom, ini kawatnya lebih kecil, ini kawatnya besar. Nah, ini ujung paku pentul itu bulat. Nah, ujung paku headpin itu gepeng. Nah, jadi bikin pentulan kayak gini nih susah ya. Kalau teman-teman udah biasa bakar kawat pasti tahu banget susah lah untuk bisa jadi pentul dan lengket gini. Nah, itu yang menyebabkan harga per gramnya lebih mahal. Kemudian dulu paku pentul ini peruntukannya sebenarnya dibuat untuk mutiara air tawar. Karena mutiara air tawar kan cenderung lubangnya kecil-kecil ya. Dan kalau dikasih pentul itu dia jauh lebih cantik jatuhnya dibandingkan kalau kita pasangin headpin biasa. Nih, kalau dikasih pentul kayak ada lebih estetik gitu ya. Iyalah, lebih mahal itu emang ada lah bedanya ya. Nah, cuman kalau satu rangkaian kalung kita kasih paku pentul semua, niscaya kita akan rugi Besti ya. Apalagi kalau dijualnya cuman ya di bawah-bawah 100.000 gitu kan. Maka kita harus cerdas cendikia dengan mengakali supaya paku gepeng tampak seperti paku pentul, yaitu dengan beli pembatas lada yang ukurannya 3 mili apa 4 mili gitu ya. Ya kayaknya 3 ya segituan deh kayak ini. Aku nggak apa. Ini murah banget. Kayak 5.000 apa 10.000 gitu satu bungkus dan dapat sebanyak ini ya. Nah, kemudian kalau dikasih bola-bola gini, maka paku yang awalnya gepeng akan tampak kayak paku pentul. Ya, dikasih. Nih. Kelihatan ya teman-teman, bismillah. Nih, teret. Iya dong, jadi ngirit. Ini adalah sebuah tips kehidupan agar harga bersaing ya dengan yang ada di pasaran, tapi juga nggak kelihatan murahan Besti. Kita harus kreatif. Nah, terus ini kita masukkanlah, bismillah. Ini 4 milinya, kemudian ini kita masukkan. Nah, saran saya kalau teman-teman bikin rangkaian bersusun ya, misalnya pakai 3 manik atau 5 manik gitu, boleh.
Tapi pastikan yang kecil itu di bawah, yang besar di atas. Emang nggak boleh Mbak kalau dibalik? Ya boleh-boleh aja sih, sebenarnya nggak ada yang larang ya. Cuman gini loh, ketika dia sudah di dalam rangkaian dan numpuk-numpuk, kalau susunannya itu yang kecil di atas, maka niscaya yang kecil itu nggak akan kelihatan. Lah kalau kita udah pakai manik yang bagus-bagus tapi nggak kelihatan, buat apa Besti, ya kan? Mendingan nggak usah dipakai daripada buang-buangin aja. Nah jadi kalau kita pakai manik, pastikan maniknya itu kelihatan. Nah, susunannya itu harus kayak gini, dipotong ya, baru dilipat kayak gini. Teret, jadi bulat. Nah, bedanya bikin eye pin sama head pin, salah. Bikin loop pakai head pin sama pakai paku pentul itu ada di mana sih Mbak? Ada di cara ngelipet ya. Ini karena dia tebel, dilipat satu kali aja nggak akan kebuka-buka. Tapi kalau teman-teman pakai paku pentul ya, jangan berani-berani cuman bikin satu kali loop. Karena niscaya kalungnya akan gampang merotolisasi alias jebol ya. Kenapa kok kayak gitu? Karena ingat, paku ini kan cuma tipis ya, ditarik seret aja udah lepas. Nah, maka kalau pakai paku pentul ya, misalnya dia 3,5 cm, jangan beli paku pentul yang udah tinggal saiprit gini ya. Wes pasti lepas-lepas lah di kalung. Karena kalau bikin loop pakai paku pentul, caranya adalah kita harus bikin loop berulang-ulang. Jadi kayak ditebelin ya. Bismillah. Itu nggak fokus ya. Kelihatan nggak? Nah ini ya, dia 3 kali putaran gitulah. Oh, set. Nah kalau 3 kali putaran kayak gini, ditarik itu lebih nggak gampang lepas. Walaupun ini kita coba aja lah ya. Ini teman-teman mungkin bingung mengartikan. Ini kan dia dimasukkan ke stringing cable ya. Oke, ini ya udah masuk ya. Ini, nah benar, atau bisa pakai loop mati kalau pakai paku pentul. Tapi emang jadi lama banget bikinnya dan saya nggak terlalu suka sih bikin lama-lama. Tapi ini pilihan hidup ya. Pilihan hidup. Oke guys, ini kayak gini. Coba ini kita tarik ya. Anggap dia kecantol. Dia nih ditarik. Dia nggak akan lepas ya. Coba kita ulangi kejadian ini dengan eye pin yang cuman saip atau dengan loop yang cuman kecil. Ya misalnya ya kita cuman, karena kan kadang-kadang kita pakai aja tuh nggak tahu gitu loh makna di balik kita pakai pentul tuh apa, kita bikin loop kayak gini tuh apa. Jadi kita kayak cuman ya kebiasaannya kayak gini. Nah ini agak susah ya, memang kamera belakangnya lebih sensitif. Nah, bismillah. Ini kita masukkan lagi ya ke stringing cable. Kita lakukan ujian untuk ngetes ya. Kalau dia cuma satu guys, terus kita tarik. Ternyata nggak lepas juga ya. Oh ternyata saya ngelupnya lumayan kuat ya. Oh iya, tapi kadang-kadang sih dia kayak bisa lepas gitu loh karena dia lebih ringan ya. Tapi ternyata setelah diuji coba nggak lepas ya. Mungkin cuman kebetulan aja kemarin ada yang lepas pas ditarik-tarik, atau nariknya emang kuat banget. Iya. Oke. Nah ini ya. Oke, kita sudah bikin tadi. Terus setelah kita bikin ramuan kayak gini ya, selanjutnya kita akan pasangin paku-pakuan pada setiap bunga yang dirangkai. Nah jadi kalau misalnya apa ya, nanti saya tunjukkan ya caranya pakai paku mati. Nah ini teman-teman udah kebayang ya. Nanti yang baru join bisa screenshot aja atau lihat lagi.
Oke, saya balikin dulu. Iya, ternyata kuat ya. Mungkin karena tenaga saya kurang kuat untuk narik. Iya. Mbak Kiki, bedanya swinging cable sama kawat super apa? Nah, kalau pakai kawat super ya, itu emang kawat. Jadi kalau dia nggak bisa lentur ya. Jadi kayak gini nih. Kalau sudah dilipat, katakanlah ini kawat super ya, kalau dia dilipat, maka selamanya dia akan seperti ini sampai ada yang lipat lagi berikutnya. Nah, sementara kalau swinging cable, nih, saya tekuk dia gini, tung, dia akan balik. Tung, dia akan balik. Atau ya katakanlah saya tekuknya pakai tang ya. Ya, dia memang nggak akan balik. Tapi nah, kalau ini saya tekuk pakai tangan, dia nggak akan balik lagi. Jadi di dalam swinging cable ini ada serat-serat kawatnya ya. Tapi kalau di dalam sehingga dia tetap lentur, walaupun gimana ya ngomongnya, dia lentur gitu tapi dia kuat. Ini yang bedain sama senar pancing. Nah, tadi Mbak Winda nanya ya, Mbak Kiki kalau pakai senar pancing gimana? Nah, senar pancing ini Besti bahannya lebih banyak plastiknya ya. Problemnya adalah plastik ini akan ada umurnya. Sehingga kalau misalnya teman-teman punya manik-manik gitu ya, kristal udah beli lama, terus lama nggak dipakai, dicantolin aja di rak-raknya itu, tahu-tahu kok brodol, ya kan? Malam-malam lagi brodolnya pas jam 11:30-12 malam gitu kan. Terus kita sudah ada feeling gak enak. Wah, ini pasti ada penampakan. Kenapa tiba-tiba rangkaian manik-maniku brodol, guys, gitu ya. Ya sebenarnya itu bukan karena penampakan sih, tapi emang ini senar pancing yang bening ini kalau udah lama dia akan getas. Getas itu kaku dan memang jadi gampang putus ya. Jadi sekali lagi bukan karena penampakan guys, itu karena ini. Nah, hal yang kedua benar kata Mbak Ruli ya. Kalau misalnya pakai senar itu lama-lama dia akan makin lama tuh kayak makin ada sisa di kanan dan kirinya. Jadi kayak kalungnya itu memanjang gitu lama-lama. Karena apa? Karena ya sekali lagi dia banyak plastiknya sehingga dia gampang molor. Nah, kira-kira begitu. Mbak, panjang kawatnya berapa senti? Nah, nanti bisa dilihat di siaran putar ya Mbak. Ini tergantung dari Mbak mau jual model kayak gimana. Jadi di awal-awal banget tadi sudah ada pembukanya, Cie. Oke, selanjutnya kita pasangin dulu paku-pakuannya. Nah, ini juga penting banget, guys. Janganlah kita merangkai dulu kalau belum dipasangin semua pakunya. Kadang-kadang kan kita pengen nyoba-nyoba dulu gitu ya. Jadi, ya udahlah, aku rangkai aja dulu sambil habis. Jadi, sistemnya kayak gini nih. Habis dipasangin satu, terus habis diginikan, terus kan diputer gitu ya. Udah diputer, baru dirangkai satu, dirangkai lagi satu gitu. Nah, itu percayalah lebih banyak berpotensi keliru masukin manik-manik, sehingga kayak lepas masukin lebih rempong gitu. Ya jilbab saya hari ini rempong banget. Kesel. Iya, soalnya nggak diikat apa-apa, cuma kayak di wol-wol aja. Ya mungkin gini nah. Demi supaya kalungnya kelihatan. Tapi kalau mbak MUA itu bisa bagus gitu ya masang jilbabnya. Iya, aku kayaknya kurang cocok pakai kalung kayak gini, Besti. Duh, ini hal yang nggak boleh disebutkan ya kalau kita pedagang kalung. Kita harus selalu memuji-muji barang dagangan kita. Oke, kita akan lanjutkan ya. Jadi pastikan kita rangkai dulu kayak gini. Kita rangkai dulu. Nah, kalau sudah pakai kalung terus pakai bros juga gitu ya. Walaupun ya sebenarnya saya pedagang bros dan pedagang kalung ya. Tapi jangan kalau dipakai semua tuh kayak wah. Etalase berjalan banget gitu loh, Mbak.
Jadinya biasanya kalau udah pakai kalung ya saya nggak pakai bros lagi ya. Mungkin kalau brosnya kecil nggak terlalu kelihatan masih bisa dipakai, tapi kalau brosnya agak besar kayak terlalu heboh. Oke, selanjutnya kita gunakan tips menghemat ya di dalam kehidupan ini, yaitu nggak usah dikasih paku pentul, tapi kasih aja paku biasa yang dikasih bola-bola di depannya. Nah, jadi kapan sih sebenarnya kita pakai paku pentul dan kapan kita pakai yang paku biasa dikasih bola? Paku pentul saran saya, iya mbak, harusnya kerudungnya dimasukkan ke baju ya. Tapi aku lebih nggak pede lagi kalau kerudungnya dimasukin ke baju. Jadi kerudung ruwe-ruwe ini aja lah. Jadi pakai paku pentul itu gunakan di yang bunganya besar-besar atau maniknya yang kita tonjolkan, yang jadi center of interest dari rangkaian kalung kita. Sebab ketika di zoom pasti akan kelihatan lah bedanya manik yang pakai yang pakai paku pentul sama yang paku pentul pura-pura kayak kita lagi bikin ya. Kenapa kelihatan? Ya apalagi kalau kameranya tuh zoomnya jahat gitu ya. Ini kalau nah ini kelihatan. Ini tetap lebih imut gitu kalau pakai paku pentul biasa. Ya walaupun pakai ini juga sebenarnya kok dari jauh nggak terlalu sih. Tapi kalau pas di zoom ya bikin reels ala-ala yang kayak hits gitu, yang produknya kelihatan detail banget, pasti akan kelihatan kalau pakunya nggak pentul. Nah, apalagi kalau pakunya langsung ya, nggak dikasih bola dulu. Nah itu pakunya cenderung gampang nyangkut-nyangkutin di baju. Nah, beda sama paku pentul, dia lebih mulus dan nggak gampang nyangkut di kain-kain. Jadi alasan dikasih bola-bola di depannya ini juga untuk alasan kenyamanan atau pas dipakai biar lebih enak ya. Nah terus alasan yang kedua, paku pentul dipakai kalau paku headpin yang kita punya panjangnya tidak cukup untuk memasang manik-manik tersebut. Misalnya saya punya bambunya ini panjangnya 4 cm gitu ya. Terus paku saya panjangnya ini cuman 4 cm juga. Aduh gak cukup besti. Jadi kalau dipakein paku ini kan dia gak bisa ya. Otomatis dia jodohnya adalah paku yang panjang atau paku yang 5 cm. Bismillah. Dia pakai paku yang panjang ini. Terus ini paku yang sudah dipotong kayaknya. Nana, lihat-lihat mama. Aduh, kaget. Nanti kalau teman-teman sudah kalau teman-teman baru pertama kali merangkai, nah ini tips juga ya, 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman baru pertama kali merangkai dan mungkin aja, oh iya, makasih Nana. Dan mungkin aja kan kita lupa ya sama bahan-bahan yang dipakai karena baru pertama kali bikin desain yang sama. Maka yang perlu dilakukan adalah buat 2 kali bahan yang sama. Jadi 1 kita pakai di rangkaian, 1 kita simpen kayak di wadah gini untuk nanti ngitung habisnya dalam 1 kalung kayak gini tuh sebenarnya berapa manik-manik sih gitu. Ya bisa sih kita kayak, nah jadi dalam 1 rangkaian ini berapa banyak. Ya langkah lain sih kita bisa kayak kita protolin dulu gitu ya, terus kita hitung-hitung. Tapi itu berpotensi terjadinya kekeliruan atau salah ya. Daripada itu mendingan kita pakai cara yang kedua, yaitu setiap kali kita masukkan manik-manik di rangkaian sini, satunya kita tabung di sini sehingga kita tahu habis rangkaiannya itu berapa banyak manik-manik. Oke. Nggak jadi oke deh karena ternyata belum selesai.
Nah, ini sekarang saya akan bikin paku-paku dulu. Di mana ya? Paku pentul. Di mana kamu paku pentul? Oh iya. Ini dia paku pentulnya. Teret. Nah, ini saya akan pasangin dulu bambu-bambunya. Nah, ini buat teman-teman yang baru bergabung boleh ya sambil tanya-tanya. Wah, ini kok bambunya kecil-kecil ya. Kayaknya salah ambil deh paku pentulnya. Dek koma atau Dek Mun, aku boleh nggak minta tolong ambilkan yang 5 cm paku pentul warna gold, Dek? Iya, maaf, makasih ya. Bono friend. Iya nggak jadi oke karena ternyata kependekan, guys. Saya kalau bikin paku pentul cuma 1 kali putaran itu kayak nggak pede, takut lepas. Cuma 1 kali putaran tuh kayak gini, terus diputar gini. Makasih ya. Ini yang lebih panjang lagi, dia 5 cm ya. Udahlah, ini benar-benar paku pentul yang jarang ada. Jarang orang punya bambu 3,5 dan jarang orang punya bambu jarang orang punya paku pentul 5 cm. Nah, adanya di koleksi Kiki, guys. Jadi jangan lupa belilah di koleksi Kiki. Mbak, kalau mau beli stringing cable untuk kalung apa ada ukurannya? Kita jualan yang 0,4, Mbak. Jadi yang paling sering kepake sih menurut saya yang 0,4 itu. Mungkin ada ya ukurannya di pasaran ya. Kayaknya ada 0,3 sama 0,4. Kita 0,38 itu kita anggap 0,4 sih. Nah, sebenarnya nggak perlu stringing cable yang tipis ya untuk bikin rangkaian ini, karena stringing cable yang tipis itu sebenarnya diperuntukkan untuk mutiara air tawar. Ya, sekali lagi mutiara air tawar, karena mutiara air tawar itu lubangnya kecil. Jadi lubangnya mutiara air tawar itu biasanya cuma sekitar 0,6 atau 0,7 aja. Jadi kalau misalnya kita pakai stringing cable yang 0,4 itu kita nggak bisa lipat jadi 2 dan masukkan lagi ke dalam mutiara air tawar. Tapi kalau di 0,4 dipakai rangkai mutiara air tawar lurus masih bisa. Tapi kalau kita misalnya dalam satu mutiara air tawar mau kita dobelin ya, string kabelnya kita pakai 2, atau mau nyembunyiin stopper kan suka kita lipat di pinggirannya. Nah itu kita harus beli yang 0,3. Nah, sebenarnya fungsinya di situ sih. Tapi kalau buat rangkaian ini menurut saya kayaknya kalau terlalu tipis didobelin malah nggak enak ya. Mendingan pakai yang 0,4 aja. Tapi kita pakai 1 layer, jadi nggak dilipat lagi. Kenapa kok pakai 1 layer aja? Karena lebih mudah untuk masang stoppernya dibandingkan kalau kita dobelin pakai 2 kawat. Semoga membantu ya jawabannya. Tapi sekali lagi terus kenapa cuma 1 aja, itu juga untuk menghemat harga bahan baku. Daripada beli yang 0,3 terus pas bikin kalung harus dilipat jadi 2, artinya kan kita misalnya kalungnya panjangnya 50 cm, kita kan potong 60 cm, lipat jadi 2 habis 1,2, 1 meter 2 cm gitu ya, kan tambah banyak habisnya ya. Nah sementara kalau kita pakai cuman 1 alias potong string cable 60 aja, itu nggak terlalu habis banyak. Aduh, makasih Mbak Ruli, berarti kita punya 15 menit lagi sampai merunce. Ya Allah, mudah-mudahan cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita runce ya bestia. String cable kombuletisasi. Untung Nana nggak di sini ya. Kalau misalnya Nana ada di sini, pasti Mama ngomelin. Nana sih gara-garanya nih jadi lepas. Padahal Mama yang lepasin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, kita mau bikin kalungnya panjang 60 cm. Panjang 50 cm. Saya potong talinya tuh 60 cm aja. Supaya pasang stoppernya gampang di kanan dan di kiri. Mbak, kenapa kok langsung dipotong? Kok Mbak Kiki nggak langsung rangkai sambil benangnya ini ada di dalam string cable? Kalau kita sudah tahu hitung-hitungannya nggak apa-apa ya.
Artinya kalau kita sudah tahu urut-urutan yang dimasukkan manik-maniknya itu gimana, nggak apa-apa. Memang paling hemat adalah merunci saat stringing kabelnya belum dipotong. Tapi kalau kita belum tahu yang dimasukkan itu apa aja di dalam satu kalung, otomatis merangkai yang paling aman adalah merangkai langsung kanan kiri ya. Jadi langsung kanan kiri adalah satu di kanan, satu di kiri ya. Ini seperti Mom Jill saat dia jualan korden, satu di kanan, satu di kiri. Nah kemudian kalau kita mau masukkan manik yang panjang-panjang, mulailah dari yang paling panjang baru ngikuti yang lebih kecil-kecil. Mbak, ki jilbabnya miring tak apa kebalik? Gak tahu lah mbak, ini gimana jilbabnya. Aduh Besti, udahlah nggak usah dilihat jilbab ini. Aku pun pusing mikirin jilbab ini kayak apalah tadi masangnya ya. Gak apa-apa ya, yang penting tutorialnya jelas gitu. Tuh ya. Nih masukkan satu di kanan, satu di kiri. Oke. 5 gelombang kanan, 5 gelombang kiri. Lanjut ya, satu di kanan, satu di kiri lagi. Kenapa nah? Kok keras-keras? Spiderman, kamu hebat banget Spiderman. Terus satu di kanan, satu di kiri ya. Kenapa Mama lagi masukkan ini loh nah, sambil ditunjuk-tunjukkan. Oke guys, nah ini nanti kita sebut sebagai satu bunderan kelopak yang pertama ya. Nah ini kalau dilihat dari atas itu terbuka-buka lah dia ya. Nah ini kita masukkan. Oh my god, iya nah. Ya ampun hujannya deras sekali nah. Gak apa-apa. Terus kita masukkan kristal ini guys, kristal 6 mili ya. Nah ini boleh diganti pakai yang 8 mili atau pakai yang 12 mili ya, terserah selera. Tapi saran saya, kalau bisa teman-teman jangan pakai terlalu banyak macam-macam manik-manik. Pertama karena bahan bakunya jadi mahal ya. Yang kedua jadi repot gitu nginget-ngingetnya. Ketiga, ngitung bahan baku jualannya jadi lebih rempong. Ya, tapi sekali lagi ini adalah rahasia dagang setiap pedagang. Jadi beda-beda nggak apa-apa, karena kalau manik-maniknya itu makin macam-macam, emang makin lucu. Kalungnya itu kayak makin estetik Besti. Jadi boleh aja sih pakai macam-macam ya, tergantung sekali lagi kemampuan kita masing-masing dan harta kekayaan yang ada di rumah, yaitu jenis manik-manik yang kita punya. Mbak Kiki itu yang tetes mutiara air tawar juga Mbak Kiki? Ya enggak lah Mbak. Ini kalung ini paling kalau saya jual harganya cuma 95, 125 gitu ya. Nah, jadi saya tidak akan pakai mutiara air tawar dombanya Mama kayak gini. Ini dombanya. Oh iya bagus sekali. Ini dombanya Mama. Oke domba, kamu di sini aja ya, lihat Mama ya. Oke, nanti teman-teman bingung kalau ada domba-dombanya. Oke, di sini guys. Nah, kemudian kalau kita rangkaian bunganya putih aja, tadi saya udah sampaikan di depan, lebih mudah sebenarnya bikinnya, nggak bingung matching-matchingin warna. Kapan abu-abu ini harus muncul dan bagaimana abu-abu ini harus menyebar di dalam satu rangkaian kalung. Cuma problemnya adalah ketika kalungnya itu warna putih aja, pelanggan kita cenderung beli satu kalung aja ya. Iya, terima kasih sayang. Nah, padahal kita kan berharap dia beli banyak lah gitu ya. Maka akan lebih banyak yang dia beli kalau dia kita arahkan membeli kalung sesuai warna-warna baju yang dia punya. Caranya bagaimana? Ya udah kita kasih sentuhan warna, misalnya kasih abu-abu dikit, kasih pink dikit gitu di antara rangkaian putihnya. Ini 3 bunga masuk kanan, 3 bunga masuk ke kiri ya. Ya nah. Oh iya, nanti Mama tolong ya. Ntar lagi nah, 10 menit lagi. Deg-degan ini. Iya ya ampun. Tutupan 2 nggak ya? Nah bentar nah. Kamu masih repot nah. Oh iya, nanti mau bantu ya. Nah, kemudian masukkan lagi 6 mm mutiara. Nah, jadi setelah bunga kecil maka kita akan lanjutkan masang bunga yang
besar lagi kayak di bawah. Jadi cuma diulang-ulang aja rangkaian-rangkaiannya. Kuncinya ada pada saat kita main dakon pertama kali, ketika kita nyiapkan bahan manik-manik. Kalau kita sudah kuat di proses desain awal, maka niscaya bagian-bagian lain akan jauh lebih mudah ya. Nana sebentar ya, mama masih kerja ya Nana. Ini nanti nggak selesai kalungnya, kasihan teman-teman mama. Nggak bisa masukkan manik-maniknya gimana ya? Tungguin ya. Maya, ini cantik kan Bapak. Bapak. Yang panjang, terus yang paling panjang. Terus, oke, masukkan 2 bunga di kanan, 2 bunga di kiri. Bismillah. Iya, intinya cuman gitu aja sih. Jadi nggak terlalu susah ya. Bismillah. Nih, tuh teret, bunganya udah kepasang. Mbak Kiki, kenapa sih kok bunganya kayak cuman separuh di antara rangkaian kalungnya aja? Nah, sebab guys, ya sebenarnya mau dibuat dari belakang sampai depan ya, sampai tali-talinya itu semuanya pakai bunga juga nggak apa-apa. Tetapi percuma juga kan ketutupan kerudung ya. Ya mungkin kalau yang bentuk choker gitu boleh lah semuanya bunga. Tapi kalau ya yang belakang-belakang nggak kelihatan juga ya kan, ya udahlah nggak usah dikasih manik semua. Demi apa guys? Demi penghematan, harga jual yang lebih terjangkau. Toh juga sama-sama cantik saat dipakai. Jadi arah separuh ke belakang menurut saya nggak perlu dikasih manik-manik rangkaian bunga-bunga yang terlalu heboh. Nanti malah habis banyak bahan bakunya. Ya jadi alasannya cuma karena penghematan Mbak. Iya, cuman itu aja. Tapi sekali lagi bebas ya, kalau teman-teman punya konsep desain yang berbeda ya, misalnya kalung 2 in 1 bisa dipakai depan belakang gitu ya kan, why not? Jadi teman-teman bisa bikin konsep separuh kelihatan model ini, separuh kelihatan model itu, sehingga bisa membuat kalungnya bisa dipakai pagi malam gitu ya. Pagi ke kantor yang lebih simple, malam ke kondangan kembang-kembangnya kelihatan gitu. Jadi jangan takut buat bereksperimen, coba aja dulu. Yang penting jangan lupa ketika kita mengenalkan sesuatu yang baru kepada calon customer kita, kasih contoh pemakaian. Edukasi mereka tentang bagaimana perawatannya, terus dipakainya sama baju model apa, ya kerudung kayak gimana. Janganlah kerudung uel-uel kayak saya nih, apalah ini kayak kerudung terbalik, kayak jadi kurang cantik gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman prepare ya pada saat dipakai gitu, pakai jilbabnya yang dimasukkan ke bajunya, atau pakai kebaya dulu buat ala-ala kayak mau pergi ke pesta, atau mungkin punya temen MUA gitu kan, kenalan yang jago make upin, ya udah kita gunakan relasi itu untuk mengembangkan usaha kita dengan baik ya. Kita bisa minta tolong, mbak fotoin po kalungku ini mbak, nanti kalau kamu make upin sopo sing ayu-ayu ngono gitu. Jadinya biar apa namanya biar membantu meningkatkan harkat dan derajat martabat kita sebagai pedagang kalung yang masih baru ya kan. Gak usah nyewa model, bisa dapat foto cakep pakai make up gitu. Mbak, kalau pakai rantai triknya apa mbak untuk pasang kait atau kokot? Apakah kanan kiri panjangnya sama? Kalau pakai rantai, kalau pakai rantai berarti triknya gini mbak. Saya cuman rantai yang sebelah yang biasanya cuma dipasang mutiara lurus ini saya ganti sama rantai. Jadi nanti kan stringing cable di ujung dikasih ringnya yang nyambung ke rantai kayak gitu ya. Jadi kalau nonton live itu memang sebenarnya sih karena tips-tips ajaibnya inilah ya yang banyak tips-tips untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah gitu ya. Tapi kalau mau lihat tutorial yang cepet-cepet gitu, teman-teman bisa lihat di Reels atau lihat di yang judulnya
tutorial, Bismillah. Oke, ini sudah sama ya kanan kiri. Lanjut kita pasang lagi, satu di kanan, satu di kiri. Oke, bismillah. Satu di kanan lagi, satu di kiri. Nah, pada saat bikin loop atau lingkaran pastikan benar-benar tertutup sempurna ya. Jangan agak-agak benggang atau kebuka dikit gitu loh, Besti. Itu bisa menyebabkan gampang coplok juga rangkaiannya ya, keman gitu. Jadi malah kebuang. Sini satu di kanan, dua di kanan, dua di kiri aja langsung ya. Iya bener. Terus lagi masukkan yang panjang, satu di kanan, satu di kiri ya. 5 gelombang kanan, 5 gelombang kiri. Terus satu di kanan, satu di kiri. Oh iya, buat teman-teman yang kemarin usul juga, Mbak Kiki gimana kalau bikin live-nya di TikTok dong, Mbak? Sebenarnya saya juga kepengen ya bikin di TikTok atau di YouTube. Cuman problemnya itu sebenarnya sederhana, guys. Masih belum tahu caranya. Jadi nanti lah ya, tunggu saya udah belajar gitu, baru nanti saya akan join live di mana-mana. Tapi yang penting teman-teman bisa belajar. Nah, sementara ini pakai Instagram ya, nggak apa-apa lah ya. Semoga bisa kelihatan detail-detail pemasangannya. Oke, sudah hampir selesai nih, Besti. Bismillah. Oke. Bulat. Ternyata enggak. Iya, tapi kalau 2 HP itu aku udah pernah nyoba, Mbak Heni. Mataku bingung menatap kemana. Terus akhirnya aku nggak membacain komen di salah satunya. Buat apa ya kan? Buat apa kita live tapi kurang optimal berinteraksi dengan orang, ya kan? Bismillah. Oke guys, kira-kira gini. Ini separuh yang akan tampak. Nah, bagian belakang yang tidak tampak kita kasih manik sembarang aja lah ya. Kalau misalnya mau kelihatan mahal ya kasih aja kristal-kristal gitu. Yang donat 10 mili gitu. Bling-bling kali dia kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cuman Mbak aku mau jual harga 85 aja lah, Mbak. Bendang laku gitu loh. Lumayan lah buat bantu-bantu buat beli sayur tiap hari. Wis lawan gaya. Amin. Insya Allah ya guys. Saya doakan nanti yang bikin kalung ini laris semua dagangannya karena emang lagi hits. Jadi insya Allah karena permintaannya emang di pasar banyak, jualnya juga lebih mudah. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin yang lebih futuristik, lebih trendy atau mau bikin sepasang sama brosnya gitu ya, bisalah ikut kelasnya Mbak Dewi. Mbak Dewi ini bikin KBO di koleksi Kiki, bikin bros pakai bahan-bahan ini. Nah, ini brosnya sangat kokoh dan cetar membahana. Jadi mungkin mau bikin satu paket kalung dan bros itu bisa. Nah, itu problemnya Mbak Bestari. Nah, bingung gak tuh. Aduh, terus sakit mata ya akibat terlalu sering lihat kanan kiri. Pakai satu HP dulu aja. Nanti kalau buat live di tempat lain kita pilih hari lain aja lah. Biar lebih sering ketemu aku. Oh gitu. Oke guys, ini dia hasilnya. Teret. Ini sudah 1, 2, 3. Oh iya, dia sudah 50 cm. Alhamdulillah. Kita kasih lagi atas. Nah, ini kemudian detik-detik yang mendebarkan ya. Bagi sebagian besar orang yaitu detik-detik pemasangan stopper.
Teret, ini adalah stopper. Sekali lagi walaupun dia bulat-bulat kecil, dia beda sama si manik pembatas lada ya. Bedanya apa? Stopper kalau dipencet dia gepeng. Nah, habis ini kita pencet ya stoppernya. Tapi kalau manik pembatas kita pencet dia pecah, hancur lebur bagaikan hati yang terluka. Nah, jadi jangan dipencet yang manik pembatas ladanya ya. Yang dipencet adalah manik yang stopper. Jadi jangan jadi kadang-kadang kita lihat aja kan sepintas gitu. Ya nggak enaknya kalau misalnya tutorialnya nggak ada suaranya ya. Kita kadang nggak bener-bener tahu bahan yang dipakai itu apa. Tapi kalau tutorialnya suaranya kenceng kayak gini, insya Allah jelas lah ya perbedaannya. Oke, kita masukkan dulu 1 butir, 2 butir, 3 butir. Mbak, kenapa kok stoppernya sampai 3 butir? Nggak cukup ta? 1 butir saja. Sebenarnya ya cukup-cukup aja ya. Cuma kadang-kadang pada saat kita jepret stopper ya Besti, ini masukkan ringnya ya, terus dilipat, terus dimasukkan ke stopper. Masukkan ke stopper, terus masukkan ke manik-maniknya. Ini yang saya bilang lipat jadi 2 ya. Kalau teman-teman pakainya mutiara air tawar, itu nggak bisa mutiara air tawarnya masuk 2 kali yang stringing kabelnya 0,4, karena biasanya mutiara air tawar itu lubangnya cuma 0,7 atau 0,6. Nah, ini ya, kalau misalnya kita pakai bukan tang buat, jadi tang itu sebenarnya kalau ngekrim atau ngejet stopper itu ada tang khusus, tang stopper. Cuman sekali lagi kalau kita adalah warga dengan ya baru-baru lah ya, pakai aja tang jepit. Ini fungsinya udah sama. Kalau bisa pakai tang jepit yang bergerigi. Supaya apa? Supaya ketika memencet stopper mantap. Ini dia langsung ke jepit penyet ya. Nah, kadang-kadang kalau kita mencet stopper karena baru-baru ya, rasa-rasanya penyet tapi masih goyang. Nah, fungsinya ada 3. Ini kalau yang penyetan pertama nggak gigit, maka ada penyetan kedua dan penyetan ketiga. Ya semacam polis asuransi gitu ya, untuk berjaga-jaga dari keadaan darurat. Jadi saya sih lebih suka pakai stopper 3. Kalau pakai 5 sebenarnya lebih aman, tapi kayak kok panjang banget stoppernya. Jadi aneh ya gak? Nah, ini tuh. Nah, Mbak, postnya ini Mbak, live-nya ini diposting nggak di Reels? Nggak, Mbak, karena Reels itu cuma kayak bisa tayangan 90 detik ya. Jadi 60 tambah 30 atau 1,5 menit. Jadi nggak bisa menayangkan live yang durasinya panjang kayak gini. Sehingga live ini akan ditayangkannya atau kopiannya itu di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Nanti bisa ditonton lagi ya di waktu senggang ya. Mungkin butuh teman penghantar tidur Dengar suaranya tambah ngantuk, Mbak. Ada yang komen kayak gitu guys. Jadi mungkin bagus lah ya ini tayangannya untuk bikin tidur lebih nyenyak. Oke, masukkan stoppernya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kelihatan. Sudah berpandangan hidup positif ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah yang paling susah nih masukin stopper yang terakhir. Nah, harus dipastikan bukan cuman dia nempel di sini ya, tapi kembang-kembangan yang ada di sini nih posisinya udah bener ya. Kadang-kadang ada yang nyangkut lah, nggak rapet lah gitu. Nah, terus setelah dia udah benar semua, pastikan ketika ditekuk dia enak ya. Kalau terlalu kaku, nah ini jadi nggak bagus. Mbak, kenapa nggak dipakein kodokan? Boleh ya, kalau mau dipakein kodokan boleh. Alasan nggak dipakein kodokan karena kebetulan di sepanjang tangan saya ini nggak ada kodokannya, Mbak. Dan karena sebenarnya nggak ditutup. Jadi kodokan ini kan fungsinya untuk nutup si stopper supaya dia tampak rapih ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dijepit kayak gini, tapi kalau fungsi kekuatan atau apa itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih antara dikasih kodokan atau enggak. Nah, cuman kalau dikasih stopper kalau nah ntar ya guys, kayaknya agak berusuk.
Nah ini caranya ya untuk noto supaya dia rapet ya. Ini harus nggak ada, ini dibikin kayak gini, dia rapet tapi juga jangan sampai kayak kalungnya tuh jadi kuaku gitu. Nah kalau dia terlalu kuaku banget juga nggak enak, pas dipakai dia nggak lentur, atau kadang-kadang kayak kalungnya tuh kayak ngawang ya, terbang dari atas dada. Itu biasanya karena nggak ada space. Nah kalau bisa dikasihlah space sedikit aja supaya buat pergerakan manik-maniknya ketika dia melengkung. Nah ini kita jepit ya, kemudian di sini 1, 2, bismillah, 3. Oke, ini sudah dijepit. Nah karena kita nanti jualan itu kan belum tentu orangnya sama ya. Bismillah. Ini kita potong ya, sisanya mungkin akan ada segini. Ini biasanya nggak saya buang sih, saya jadikan anting-anting itu loh yang tutorialnya ada di Reels kalau teman-teman mau lihat. Tapi ini bagian belakangnya saya tambahin lagi sama ring yang banyak. Tujuannya supaya bisa dibesar kecilkan. Kalau misalnya yang pakai itu pengen lebih panjang atau lebih pendek ya. Ini kita buka, cara buka ring pakai 2 tang. Cari ring yang tebel ya, supaya ketika dibuka, supaya ringnya nggak gampang buka sendiri. Kalau ring bisa dibuka pakai tangan, artinya dia masih kurang tebel. Tapi kalau ring ini harus dibuka pakai 2 tang, artinya dia lumayan tebel gitu ya. Pakai tang jepit kanan ke kiri ya. Kalau buka ring jangan dibuka mengok keluar kejauhan, nanti susah bikin dia jadi bulat lagi. Nah, atau kalau teman-teman males ya bikin rantai dari ring-ring kayak gini, teman-teman bisa beli aja rantai yang panjang, terus dipotong sekitar 5 cm atau 10 cm buat ditaruh di bagian belakang kalungnya. Oke. Ini kita sambung. Oke. Nah, kemudian teret, dia sudah menjadi rantai yang panjang. Pak Ruli, terima kasih. Woi, Super Nana. Alhamdulillah, teret, kalungnya udah jadi ya. Kalau teman-teman mau mengembangkan merek atau brand tertentu, teman-teman bisa pesan logo yang ada mereknya gitu, nama merek tokonya masing-masing, terus nanti dicantelin di bagian belakang. Jadi kayak ada identitas bahwa ini kalung buatan teman-teman. Nih dia kalau dipakai pendek, iya, iya Nana, bagusnya. Sini Nana, sini masuk ke TV-nya Mama, biar bisa dilihat teman-teman Mama. Nana lagi jadi Superman. Nah ini panjangnya 50 cm guys. Kalau pengen lebih pendek dikurangin. Hai guys. Hey guys. Ayo Nana sini, Nana yang pakai kalungnya ya. Bismillah. Wow, Super Nana lagi pakai kalung. Nana diam aja. Nah ini kita taruh di belakang. Wow, dipakai anak-anak juga cantik ya. Wow, jadi kita bisa bikin kembaran. Tapi 50 cm kalau dipakai anak-anak panjangan ya. Mungkin kalau buat anak-anak sekitar 40 cm aja. Biar lebih hemat manik-maniknya. Nah, ini kalau ini kan seandainya dia nggak berhijab, yang tadi bunganya akan kelihatan ya muteranya. Tapi kalau ditarik ke sini, nah dia jadi bentuk choker. Lihat Nana, lihat Nana. Masya Allah. Ya, makasih Nana. Nah kalau buat kawinan-kawinan ya, cakep banget kalau kalungnya ketat choker maksudnya. Oke guys, gitu dulu ya untuk ketemuan hari ini. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat dan makin banyak yang ikutan nyoba, ikut bikin-bikin pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Pagi-pagi sama Mama dan Nana.
Boleh ya, yang malas bikin mau langsung beli juga boleh. Kalung ini harganya 95.000, bisa di check out di Mbak Admin atau ke Shopee koleksi Kiki. Dadah, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.